Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan mengenai teori dan estimasi biaya. Saya Ayu Sandra Intan Aprilia akan menjelaskan sifat-sifat biaya. Salah satu hal penting dalam analisa biaya adalah perbedaan antara biaya eksplisit dan implisit. Yang pertama, biaya eksplisit. Biaya eksplisit berarti pengeluaran aktual perusahaan untuk memperkerjakan tenaga kerja, menyewa atau membeli input yang dibutuhkan dalam produksi, termasuk di dalamnya adalah upah tenaga kerja, harga sewa modal, perlengkapan, gedung, dan harga pembelian bahan mentah serta barang setengah jadi. Lebih mudahnya, biaya eksplisit ini adalah biaya yang berupa atau nyata, sedangkan biaya implisit adalah kebalikannya atau tidak berupa. Misalnya adalah penyusutan modal. Nah, untuk menentukan biaya eksplisit maupun implisit, perusahaan harus mempertimbangkan dalam mengukur biaya produksi. Di antaranya, yang pertama, memasukkan biaya alternatif atau biaya oportunitas. Seluruh input baik yang dimiliki atau dibeli perusahaan. Alasannya bahwa perusahaan tidak menahan input yang disewa jika input tersebut dibayar dengan harga yang lebih rendah dari harga dibayar oleh perusahaan lain. Yang kedua adalah biaya ekonomis atau biaya yang harus dibedakan dari biaya akuntansi yang hanya mengacu pada pengeluaran aktual perusahaan, atau biaya eksplisit yang digunakan untuk membeli atau menyewa input. Selanjutnya, dalam mendiskusikan biaya produksi, kita juga harus membedakan antara biaya marginal dan biaya tambahan. Dan selanjutnya, biaya tambahan. Di sisi lain, konsep yang lebih luas yang merujuk pada perubahan biaya total dari implementasi keputusan manajerial tertentu, seperti memperkenalkan produk baru, atau melakukan kampanye iklan, atau memproduksi sendiri komponen yang dibeli sebelumnya. Selanjutnya, fungsi biaya jangka pendek. Dalam sebab ini, kita membedakan antara biaya tetap dengan biaya variabel dan menurunkan fungsi biaya total dan biaya per unit dari suatu perusahaan. Nah, selanjutnya fungsi biaya total dan biaya per unit jangka pendek. Mendefinisikan jangka pendek sebagai suatu periode di mana beberapa input perusahaan adalah tetap atau tidak dapat dirubah kecuali dengan adanya beban yang besar. Di sini ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu TFC atau biaya tetap total, yang dimana itu adalah kewajiban total perusahaan per periode waktu untuk seluruh input tetap. Yang selanjutnya ada TVC atau biaya variabel total, dimana kewajiban total perusahaan per periode waktu untuk seluruh input variabel yang digunakan. Yang selanjutnya ada TC atau biaya total, sama dengan biaya tetap total atau TFC ditambah dengan biaya variabel total atau TVC. Dari fungsi tetap total, biaya variabel total, dan biaya total, kita dapat menurunkan fungsi biaya per unit atau biaya tetap rata-rata, rata-rata variabel, variabel total, dan marginal. Biaya tetap rata-rata sama dengan biaya tetap total atau TFC dibagi dengan tingkat output. Sedangkan biaya variabel rata-rata sama dengan TVC dibagi dengan output. Biaya total rata-rata juga sama dengan biaya tetap rata-rata ditambah dengan variabel rata-rata. Sedangkan biaya marginal atau MC adalah perubahan biaya total atau perubahan dalam biaya variabel total atau TVC akibat perubahan dalam jumlah output per unit. Nah, di sini ada rumusnya dan juga ada tabel untuk membuktikan kebenaran dari rumus tersebut. Dan di sini pula ada kurva biaya total dan biaya per unit jangka pendek. Nah, di sini penjelasannya sebelah atas menunjukkan bahwa TVC adalah 0 pada saat output 0 dan mengikat sejalan dengan pertambahan output. Meningkat sejalan dengan pertambahan output. Pada titik G bisa dilihat hasil yang semakin menurun mulai berlaku. Kurva TC mempunyai bentuk yang sama dengan kurva TVC dan berada di atas kurva TVC sebesar $60. Panel bawah menunjukkan kurva AVC, ATC, dan MC yang berbentuk U. AFC sama dengan ATC dikurangi AVC dan menurun secara kontinu seiring dengan peningkatan output.
Kurva MC mencapai minimum sebelum kurva AVC dan ATC mencapai minimum dan memotong kedua kurva tersebut. Oke, selanjutnya yaitu adalah kurva biaya jangka panjang. Di sini kita dapat menurunkan, yakni yang pertama kurva biaya total jangka pendek, yang kedua kurva biaya rata-rata dan biaya marginal jangka panjang. Jangka panjang di sini kita definisikan bahwa seluruh input adalah variabel yang dapat diartikan bahwa perusahaan tidak dapat menghadapi biaya tetap. Selanjutnya kurva biaya total jangka panjang atau LTC diturunkan dari pola ekspansi perusahaan yang akan menunjukkan biaya total jangka panjang dalam memproduksi berbagai tingkat output. Dalam kurva tersebut menunjukkan garis ekspansi di mana garis ekspansi menunjukkan kombinasi input optimum dalam memproduksi tingkat output. Seperti contoh, titik A menunjukkan bahwa untuk memproduksi 1 unit output yang dilambangkan 1 Hi, perusahaan menggunakan 4 unit tenaga kerja yang dilambangkan 4L dan 4 unit modal dilambangkan sebagai 4K. Jika upah tenaga kerja adalah $10 per unit dan harga sewa juga $10 per unit, maka dapat dihitung sebagai berikut: 4L kali $10 tambah 4K kali $10, yang hasilnya adalah $80. Pada kurva, hal ini ditunjukkan oleh titik A pada panel tengah di mana sumbu vertikal mengukur biaya total dan sumbu horizontal mengukur output. Dari titik C pada garis ekspansi di panel atas kita memperoleh titik C sebesar $100 pada kurva LTC dan pada panel tengah untuk output sejumlah 2. Untuk titik-titik selanjutnya dihitung dengan rumus yang sama. Selanjutnya yaitu dari kurva LTC kita dapat menurunkan biaya rata-rata jangka panjang atau LAC dari sebuah perusahaan. LAC dapat kita hitung dengan cara LTC dibagi Q. Sebagai contoh, LAC untuk memproduksi 1 unit dapat membagi LTC sebesar $80 dengan Q sebesar 1. Sebagai contoh, LAC untuk memproduksi 1 unit dapat diperoleh dengan cara membagikan LTC yang sebesar $80 dengan Q yang sebesar 1. Hal ini menunjukkan kemiringan garis dari titik asal ke titik A. Untuk titik-titik yang lain dapat memperolehnya dengan cara yang sama. Dari kurva LTC juga dapat menurunkan LMC atau kurva biaya marginal jangka panjang untuk mengukur perubahan LTC per unit, perubahan output, dan ditunjukkan oleh kemiringan dan kurva LTC, sehingga dapat ditarik rumus yaitu LMC sama dengan delta LTC dibagi delta Q. Selanjutnya yaitu kurva biaya rata-rata jangka panjang dan biaya marginal jangka panjang. Kurva biaya rata-rata jangka panjang menunjukkan biaya produksi rata-rata terendah dalam memproduksi setiap titik output, di mana perusahaan mendirikan pabrik untuk memproduksi tiap-tiap output. Pada kurva berikut dapat diasumsikan bahwa perusahaan mampu membangun 4 skala pabrik yang ditunjukkan oleh SAC1, SAC2, SAC3, dan SAC4. Dan pada kurva selanjutnya diasumsikan bahwa perusahaan dapat membangun pabrik dengan jumlah yang lebih banyak. Selanjutnya, jangka panjang di sini sering diartikan sebagai horizon jangka panjang karena perusahaan dapat membangun pabrik yang meminimumkan biaya produksi pada setiap output yang diinginkan, sehingga perusahaan merencanakan untuk jangka panjang dan dioperasikan dalam jangka pendek. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang ukuran pabrik dan skala ekonomis. Nah, pada kurva LAC telah digambarkan dalam bentuk U. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa skala ekonomis hadir pada tingkat output yang kecil dan skala ekonomis muncul pada tingkat output yang lebih besar. Nah, dalam skala ekonomis merujuk pada suatu situasi di mana pertumbuhan output secara proporsional lebih cepat dibandingkan input. Nah, sebagai contoh output yang dihasilkan lebih dari 2 kali lipat apabila digandakan. Nah, dengan harga input tetap konstan, ini akan menyebabkan biaya per unit output menjadi lebih rendah. Nah, sehingga
sehingga skala hasil meningkat tercermin dalam penurunan kurva LAC. Nah, di sisi lain, skala hasil menurun berarti suatu situasi di mana pertumbuhan output secara proporsional lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan input. Nah, dengan harga unit konstan akan menyebabkan biaya per unit menjadi lebih tinggi. Nah, sehingga hasil skala menurun. Nah, tercermin dalam kurva LAC yang meningkat naik. Nah, titik rendah pada kurva LAC terjadi pada tingkat output di mana tekanan terhadap skala hasil meningkat dan menjadi seimbang, dan tekanan terhadap skala hasil minimum. Nah, selanjutnya skala hasil meningkat atau biaya yang menurun timbul karena alasan teknologi dan keuangan. Nah, pada tingkat teknologi, skala ekonomis timbul karena begitu skala operasional meningkat, pembagian tenaga kerja dan spesialis dalam jumlah lebih besar dapat terjadi, dan lebih banyak mesin yang produktif dan terspesialisasi yang dapat digunakan. Nah, secara spesifik, dengan skala operasi yang besar, setiap pekerja dapat ditugaskan untuk melakukan tugas yang berulang-ulang dibandingkan dengan harus mengerjakan tugas yang berbeda dalam jumlah banyak. Nah, hal ini menghasilkan peningkatan keahlian dan menghindari kerugian waktu dalam pergerakan dari suatu mesin ke mesin lainnya. Nah, pada skala operasi yang besar, mesin yang lebih produktif dan terspesialisasi dapat juga dipergunakan. Sebagai contoh, menggunakan sabuk pembawa untuk menurunkan muatan truk. Nah, di sini sebuah kereta api atau kapal laut. Nah, lebih jauh lagi seberapa fisik peralatan dan mesin juga membawa skala hasil meningkat. Sebagai contoh, dengan menggandakan ukuran diameter kecepatan lebih dari 2 kali lipat menambahkan biaya lipat. Nah, menggandakan bobot kapal laut lebih dari menggandakan kapasitas untuk membawa kargo tanpa menggandakan biaya dan sebagainya, sehingga biaya per unit menurun. Nah, perusahaan juga perlu sedikit pengawas, lebih sedikit suku cadangan, dan di samping alasan teknologi di atas untuk skala hasil meningkat atau skala hasil menurun, terdapat juga alasan kenangan yang timbul ketika ukuran perusahaan meningkat. Nah, oleh karena itu, pembelian dalam jumlah besar perusahaan lebih mungkin untuk menerima diskon dalam pembelian bahan mentah dan input antara lainnya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Nah, perusahaan besar biasanya dapat menjual obligasi dan saham secara lebih menguntungkan dan menerima pinjaman dari bank pada tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil. Nah, perusahaan juga dapat mencapai skala ekonomis atau biaya yang menurun dalam iklan dan usaha-usaha promosi lainnya untuk seluruh alasan teknologi dan keuangannya. Nah, kurva LAC dari perusahaan cenderung menurun sejalan dengan ekspansi perusahaan dan menjadi lebih besar. Dan untuk dalam dunia nyata, tekanan untuk skala hasil meningkat dan menurun sering berjalan beriringan, di mana skala hasil meningkat timbul pada tingkat output yang kecil sehingga kurva LAC itu menurun, dan sementara dalam skala hasil menurun cenderung muncul pada tingkat output yang lebih besar sehingga kurva LAC itu meningkat. Nah, titik rendah pada kurva LAC terjadi pada saat tekanan untuk skala hasil meningkat dan menurun sama dengan lainnya. Dalam dunia nyata, kurva LAC sering ditemukan hampir datar. Jadi pada bagian bawah itu berbentuk L, dan dibanding bentuk U. Hal ini menunjukkan bahwa skala ekonomis lebih cepat habis dibandingkan dengan skala hasil, atau hampir sama dengan yang terjadi pada kisaran yang cukup dari output di berbagai industri. Dalam industri ini, perusahaan kecil eksis bersama-sama dengan perusahaan besar. Nah, untuk mengetahui kurvanya bisa kalian lihat di makalah kami. Jadi bisa, dan di sini juga saya juga menjelaskan tentang skala ekonomis itu harus dibedakan dari cakupan ekonomis. Cakupan ekonomis itu berarti menurunnya biaya yang sering dialami perusahaan ketika memproduksi 2 atau lebih produk secara bersama-sama dibandingkan dengan memproduksi secara sendiri-sendiri. Nah, perusahaan jasa penerbangan kecil sebagai contoh secara menguntungkan dapat melakukan ekspansi dan menyediakan jasa kargo sehingga menurunkan biaya dari masing-masing operasi. Seperti itu.
Di makalah juga ada aplikasi kasus, bisa kalian lihat sendiri, ada tabelnya juga. Dan selanjutnya tentang kurva pembelajaran. Nah, bagian yang menurun dari kurva LAC atau bagian yang menunjukkan tercapainya skala ekonomis itu disebut kurva pembelajaran atau linear learning curve. Nah, kurva ini menunjukkan penurunan biaya input rata-rata dalam produksi dan peningkatan output total secara kumulatif sepanjang waktu. Nah, hal ini bisa dijelaskan bahwa meningkatnya pengalaman produksi dapat menyebabkan AC turun. Secara sistematis, kondisi dapat dituliskan sebagai AC, A kecil, Q besar, dan pangkat B kecil. Nah, di mana AC biaya input rata-rata, A kecil biaya rata-rata unit output pertama, dan B kecepatan penurunan biaya rata-rata. Nilai B adalah negatif yang menunjukkan turunnya biaya. B adalah negatif yang menunjukkan turunnya biaya output rata-rata. Dengan meningkatnya output, semakin besar B, semakin besar juga penurunan biaya. Nah, bersama di atas dapat ditulis sebagai log C sama dengan log A plus B log Q. Nah, kurva pembelajaran dapat kalian lihat di makalah kami. Oke. Cost volume profit analysis. Cost volume profit analysis adalah analisis yang berhubungan dengan bagaimana keuntungan dan biaya berubah sesuai dengan perubahan volume. Analisis ini berfokus pada melihat keuntungan dari perubahan faktor-faktor seperti biaya variabel, biaya tetap, harga jual, volume, dan campuran produk yang dijual. Dengan mempelajari hubungan biaya, penjualan, dan laba bersih, manajemen akan lebih mampu membuat keputusan perencanaan yang bermanfaat bagi perusahaan. Analisis cost volume profit adalah sebuah alat untuk membantu para manajer mengerti akan hubungan antara biaya, volume, dan laba dengan fokus pada interaksi antara harga, terus volume aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan produk campuran yang terjual. Analisis CVP ini merupakan sebuah alat yang vital yang digunakan dalam pembuatan keputusan-keputusan bisnis, seperti menentukan produk apa yang harus diproduksi, kebijakan harga seperti apa yang harus digunakan, strategi pemasaran seperti apa yang harus dilaksanakan, dan fasilitas produksi seperti apa yang kita perlukan. Kemudian analisis CVP itu dapat dilakukan dengan kurva dan aljabar. Penjelasan sudah ada di makalah. Sana sudah tertulis detail. Kemudian dalam analisis CVP ini, perusahaan dapat memperkirakan batas minimum produksi agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu metode persamaan dan metode contributing margin. Kemudian selain itu, beberapa kegunaan dari analisis CVP, yaitu sebagai informasi untuk mengetahui pengaruh penurunan harga jual tiap unit yang terjual terhadap laba. Kemudian untuk mengetahui harga per unit, membantu untuk membuat strategi pemasaran yang baik, kemudian membantu untuk mengetahui berapa unit yang harus diproduksi, kemudian membantu dalam mengevaluasi dampak keuntungan, terus kemudian mengetahui berapa banyak laba yang diperoleh, lalu untuk memilih bauran produk yang dapat dijual oleh perusahaan. Kemudian operating leverage. Operating leverage itu timbul sebagai suatu akibat dari adanya beban-beban tetap yang ditanggung oleh operasional perusahaan. Beban tetap operasional tersebut itu misalnya biaya depresiasi atau penyusutan atas aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Lalu operating leverage adalah perubahan biaya tetap operasional terhadap kemampuan perusahaan untuk menutup biaya tersebut. Dengan kata lain, perubahan volume penjualan terhadap laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian operating leverage perusahaan didefinisikan sebagai rasio antara
biaya tetap dibagi biaya variabel. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi tuasan terhadap perusahaan. Kemudian untuk kurva dan presentase atau aljabarnya bisa dilihat di dalam makalah. Kemudian dengan analisis operating leverage dapat diketahui bagaimana pengaruh perubahan penjualan terhadap keuntungan perusahaan apabila terjadi perubahan komposisi biaya variabel dan biaya tetap. Analisis leverage operasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa peka laba operasi terhadap perubahan hasil penjualan dan berapa penjualan minimal yang harus diperoleh agar perusahaan tidak menderita kerugian. Saya Nadia Dwi Arini. Di sini saya akan membahas tentang estimasi empiris fungsi biaya. Jadi di sini kita akan membahas tentang perkiraan atau penaksiran fungsi biaya secara empiris, secara nyata. Bab yang pertama di sini adalah masalah data dan pengukuran estimasi biaya jangka pendek. Jadi dalam perusahaan itu untuk menentukan secara tepat tingkat harga dan kuantitas dari produk yang dibuatnya itu membutuhkan pemahaman tentang hubungan antara biaya dengan output dari perusahaan tersebut atau biasa kita sebut dengan fungsi biayanya. Fungsi biaya ini tergantung terhadap fungsi produksi dari perusahaan tersebut dan fungsi penawaran dari pasar atas input-input dari perusahaan tersebut. Jadi ada dua fungsi utama yang digunakan dalam pembuatan keputusan manajerial, yaitu yang pertama adalah fungsi biaya jangka pendek. Ini biasanya digunakan untuk membuat keputusan operasional sehari-hari. Dan yang kedua itu ada fungsi biaya jangka panjang, yang itu biasanya digunakan untuk perencanaan jangka panjang, seperti itu. Jadi penaksiran biaya jangka pendek itu penting dilakukan oleh manajer sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Pemahaman terhadap fungsi biaya jangka pendek akan membantu para pembuat keputusan dalam menilai optimalisasi tingkat output yang sekarang dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi sekarang dengan menggunakan analisa kontribusi. Jadi dalam jangka pendek itu beberapa pos biaya itu juga tetap bisa mengalami kenaikan karena seringkali dalam kegiatan produksi sehari-hari itu fasilitas produksi itu mengalami beberapa kendala sehingga untuk mencapai kapasitas produksi yang sepenuhnya, maka fasilitas-fasilitas itu ada yang perlu ditambah dan perlu menggunakan tambahan biaya seperti itu. Maka dengan mengetahui perhitungan dan fungsi biaya jangka pendek tersebut, maka manajer itu dapat melakukan keputusan dengan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Jadi dalam melakukan penaksiran biaya jangka pendek ini bisa menggunakan 3 metode. Jadi yang pertama itu adalah ekstrapolasi sederhana, yang kedua ada analisis gradien, dan yang ketiga ada analisis regresi dengan data runtut waktu. Yang pertama itu ada ekstrapolasi sederhana. Jadi ini merupakan metode penaksiran biaya yang paling sederhana, yaitu dengan cara mengekstrapolasikan tingkat biaya marginal atau biaya variabel rata-rata saat ini pada tingkat output lainnya. Perusahaan-perusahaan itu seringkali menganggap bahwa biaya marginal atau biaya variabel rata-ratanya itu bersifat konstan pada kisaran tingkat output tertentu yang berdekatan dengan tingkat output yang dicapai sekarang. Ini berarti bahwa input-input variabel menghasilkan returns yang konstan dan oleh karena itu tidak ada keadaan increasing returns atau diminishing returns dalam proses produksi jangka pendek. Jika keadaan efisiensi yang konstan ini benar-benar terjadi di dalam proses produksi, maka metode ekstrapolasi sederhana ini merupakan metode yang cukup tepat untuk menaksir biaya.
Dan yang kedua itu ada analisis gradien. Jadi analisis gradien ini adalah karena tingkat output selalu berfluktuasi atau berganti-ganti dari waktu ke waktu, maka kita harus mampu menemukan dua observasi data biaya atau data output atau lebih dari dua. Dengan dua observasi atau lebih itu kita dapat melakukan analisis gradien. Gradien kurva TC atau total cost diartikan sebagai tingkat perubahan TC pada interval output tertentu. Gradien berarti slope dan gradien dari TC ini dapat dihitung dengan cara membagi perubahan TC dengan perubahan tingkat output seperti tampak dalam persamaan. Yaitu persamaannya adalah gradien sama dengan delta TC dibagi delta Q atau output. Jadi gradien TC atau TVC tidak sama dengan MC atau marginal cost, karena marginal cost itu menunjukkan perubahan TC yang hanya diakibatkan oleh perubahan satu unit output. Sedangkan dalam prakteknya output cenderung berubah dengan loncatan yang tidak teratur, sehingga harus dihitung gradien dengan interval-interval yang lebih besar dari satu unit. Gradien ini menghasilkan penaksiran marginal cost pada suatu kisaran tingkat output tertentu. Analisis dengan beberapa observasi atau observasi yang lebih banyak, maka hasil penaksiran kurva total variable cost, average variable cost, dan marginal cost akan menjadi lebih tepat. Dan yang ketiga adalah analisis regresi dengan data runtut waktu. Analisis regresi dengan data runtut waktu, jika jumlah observasi data biaya output yang lebih banyak, maka kita dapat menggunakan metode ini untuk menaksir hubungan antara biaya dengan suatu tingkat output tertentu, sehingga diperoleh suatu penaksiran marginal cost. Namun, penggunaan metode ini itu terkadang menimbulkan masalah, yakni jika selama periode observasi beberapa faktor mengalami perubahan, maka hasil dari analisis regresi akan menjadi kurang dapat dipercaya. Dan untuk menghindarinya, data biaya harus dideflasi dengan sebuah indeks yang tepat. Dan unsur waktu harus dimasukkan sebagai variabel bebas dalam persamaan regresi yang akan kita estimasi. Lalu yang selanjutnya itu adalah bab tentang bentuk fungsional untuk fungsi biaya jangka pendek. Jadi ada dua bentuk, yaitu yang pertama ada bentuk teoritis dan yang kedua ada pendekatan linear. Seperti yang ada dalam PPT bahwa bentuk teoritis dan bentuk linear ini memiliki rumus yang berbeda. Seperti yang bisa dilihat di PPT bahwa total variable cost, AVC, dan marginal cost itu memiliki rumus yang berbeda. Dan total variable cost itu berbeda dengan marginal cost. Itu bisa dilihat sendiri rumusnya seperti yang ada dalam PPT. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.